Selamat pagi anak-anak, bagaimana keadaan hari ini? Ya, puji Tuhan sehat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa dimulai. Puji syukur, puji Tuhan kami panjatkan atas hadirat-Mu Tuhan, sehingga kami masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Tuhan, kiranya Engkau membimbing kami agar proses pembelajaran kami kali ini berlancar dengan baik. Hanya ini doa dengan nama Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, sebelum kita memulai pertemuan kali ini, mohon kursi sama mejanya bisa dirapikan. Kalau ada sampah di bawah kolong mejanya bisa diambil dan dibuang ke tempat sampah. Oke, terima kasih kalau udah semua dalam keadaan siap. Biar kita lanjut pembelajaran kita kali ini. Nah, materi pembelajaran kita kali ini mengenai badan usaha milik negara atau BUMN, lalu badan usaha milik daerah atau BUMD, dan badan usaha milik swasta atau BUMS. Nah, sebelum kita lanjut ke materi kita hari ini, Bapak ingin mengingatkan kembali tentang pertemuan minggu lalu, yaitu dengan materi pasar. Nah, di sini anak-anak masih ada yang ingat mengenai pasar persaingan sempurna. Ya, jika ada yang masih ingat, bisa tolong diangkat tangannya. Ya, Saudara Alfredo, ya apa itu pasar persaingan sempurna? Ya, pasar persaingan sempurna adalah kegiatan pasar di mana harga di dalam pasar tersebut sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa ada gangguan pihak lain dalam memutuskan harga tersebut. Nah, contoh-contohnya itu apa saja di dalam pasar persaingan sempurna? Nah, kita ambil itu contohnya ya pasar beras, ya, pasar buah, sayur, ya dan banyak masih. Nah, sekarang itu kita lanjut ke dalam materi kita yaitu mengenai BUMN, BUMD, dan BUMS. Nah, sebelum itu, apa sih badan usaha milik negara? Nah, pertama-tama itu kita harus tahu apa sih badan usaha. Nah, badan usaha adalah kesatuan yuridis ekonomis yang mendirikan usaha untuk mencari keuntungan. Nah, adapun yang dimaksud dari kesatuan yuridis ekonomi merupakan individu maupun sekelompok orang yang mempunyai tujuan ingin mencari keunggulan dengan cara menghasilkan barang dan jasa. Nah, ciri-cirinya badan usaha itu yaitu pastinya mempunyai tujuan yaitu mencari keuntungan. Mau keuntungan itu bisa dari segala hal, bukan hanya sekedar uang saja. Nah, selanjutnya itu badan usaha itu pasti proses pelaksanaannya itu membutuhkan modal dan tenaga kerja. Yaitu di mana modal itu untuk modal awal sebagai pembentukan badan usaha. Lalu tenaga kerja itu biasanya itu tenaga kerja diperlukan itu ketika usaha itu udah badan usaha yang besar, di mana tenaga kerja fungsinya untuk mencapai produksi yang diharapkan. Nah, seringkali kita mendengar perusahaan itu kayak sama badan usaha. Nah, Bapak akan menanyakan apa sih atau samakah atau beda perusahaan sama badan usaha? Ya, beda. Nah, bedanya itu di mana? Ya, bedanya itu yaitu kalau badan usaha yaitu berbentuk lembaga,
perusahaan yaitu ya tempat untuk melakukan kegiatan produksi atau tempat mengelola faktor produksi. Nah, adapun menurut Ismawanto, yaitu perbedaan antara perusahaan maupun badan usaha, yaitu dari kesatuan teknis. Perusahaan itu berbentuk teknis produksi, kalau badan usaha itu kesatuan teknisnya itu yuridis formal. Nah, tujuannya itu pun berbeda, yaitu perusahaan itu menghasilkan barang dan jasa. Kalau tujuan dari badan usaha itu menghasilkan laba atau keuntungan. Lalu sifatnya itu juga perusahaan itu tidak selalu bersifat resmi atau formal. Kalau badan usaha itu bersifat resmi atau formal. Adapun jenis badan usaha yaitu dibedakan atas berdasarkan dua, yaitu berdasarkan lapangan usaha dan berdasarkan kepemilikan. Nah, materi kita ini yaitu jenis badan usaha yaitu berdasarkan kepemilikan, yaitu ada tiga, yaitu badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta. Nah, untuk lanjut ke materi kita, nah Bapak dulu menjelaskan itu jenis badan usaha itu berdasarkan lapang usahanya, yaitu yang pertama itu badan usaha ekstraktif. Lalu ada badan usaha agraris, badan usaha industri manufaktur, dan badan usaha perdagangan, dan badan usaha jasa. Nah, apa sih badan usaha ekstraktif? Nah, badan usaha ekstraktif adalah kegiatan utamanya adalah mengambil langsung dari hasil alam atau memanfaatkan hasil alam. Contoh yang bisa kita ambil yaitu nelayan, yaitu memanfaatkan hasil laut, yang hasil laut itu berupa ikan, yang ikannya itu akan dijual oleh seorang nelayan untuk memperoleh ya keuntungan. Nah, selanjutnya itu badan usaha agraris. Itu beda dengan badan usaha ekstraktif. Kalau badan usaha agraris yaitu mengelola alam. Contohnya itu petani, perikanan, perkebunan. Nah, kita ambil dari sektor perikanan. Contohnya itu ternak lele. Itu di mana seorang peternak lele akan membudayakan lele sampai hasil panennya. Nah, nanti hasil panennya itu akan dijual ke masyarakat atau konsumen yang dapat untuk memperoleh keuntungan. Nah, selanjutnya itu badan usaha industri atau manufaktur, yaitu merupakan badan usaha yang mengelola barang mentah menjadi barang setengah jadi. Contohnya itu kita ambil yaitu produksi ban. Nah, produksi ban itu yang bahan mentahnya itu dari getah atau pohon karet. Nah, getah atau pohon karet itu akan dihasilkan menjadi sebuah produk, itu dinamakan ban. Nah, ban itu akan dijual lagi kepada konsumen. Nah, hasil dari penjualan ban itu akan memperoleh keuntungan dari hasil produksi tersebut. Nah, selanjutnya itu badan usaha perdagangan, yaitu badan usaha yang kegiatannya menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen tanpa mengubah bentuk barang yang dijual. Jenis usaha ini bisa merupakan kegiatan jual beli. Contohnya itu pedagang, itu adalah seperti kayak Indomaret, Alfamart. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke badan usaha jasa. Itu merupakan badan usaha yang bergerak dalam pelayanan jasa atau menjual skill. Itu kemampuan, keahlian kita dalam menjual suatu jasa kita kepada orang lain. Contohnya itu yaitu ada tukang salon, montir. Montir itu
menjual kinerjanya dalam memperbaiki mobil maupun motor. Nah, dari hasil memperbaikan mobil itu dia akan menerima suatu keuntungan benefit dari orang punya mobil tersebut. Nah, sampai sini sudah paham mengenai jenis-jenis badan usaha berdasarkan lapangan usahanya. Ya, kalau sudah paham, kita lanjut ke materi selanjutnya itu mengenai badan usaha berdasarkan kepemilikannya, yaitu dengan materi utama kita yaitu mengenai BUMN, BUMD, BUMS. Nah, Bapak akan tanya contoh apa saja itu BUMN yang menjadi badan usaha milik negara. Ya, Pertamina, lalu BRI, BNI, KI, PLN, Bank Mandiri, Bank BTN, Garuda Indonesia, dan banyak lain sebagainya. Nah, lalu apa sih BUMN itu? Nah, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modal yang dimiliki oleh negara yang melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, di sini ada yang tahu siapa Menteri BUMN di Indonesia? Ya, Pak Erick Thohir. Nah, di sini Menteri BUMN Indonesia ini selanjutnya itu mengenai badan usaha atas kepemilikannya, yaitu yang pertama itu badan usaha milik negara, yaitu badan usaha milik negara itu adalah badan usaha di mana seluruh atau sebagian milik modalnya itu milik suatu negara. Nah, contohnya itu seperti PLN, BRI, BNI, Bank BTN, Bank Mandiri, Garuda Indonesia, dan masih banyak lagi. Nah, di sini anak-anak sekalian ada yang tahu siapa Menteri BUMN kita yang menjabat sekarang? Ya, Menteri BUMN kita yaitu sekarang itu adalah Menteri yang bernama Pak Erick Thohir, yaitu menjabat pada tanggal 23 Oktober tahun 2019, yaitu Menteri Badan Usaha milik negara Indonesia yang ke-8. Nah, sebelum itu Pak Erick Thohir pernah juga itu mempunyai saham atas kepemilikan klub bola yang ada di Italia, itu yang bernama klub Inter Milan. Nah, setelah itu dia juga pernah menjadi pendiri Mahkamah Group yang merupakan perusahaan induk dan perusahaan yang memiliki fokus pada bisnis media dan entertainment. Nah, sekarang juga dia menjabat sebagai pengurus olahraga dan dermawan di Indonesia. Contohnya itu seperti PSSI. Nah, dia juga mengambil bagian di kalangan PSSI. Nah, ada satu gebrakan dia itu pernah hampir terjadi, itu
Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 pada tahun kemarin. Namun karena ada kendala atas pemilu ini, jadi batallah pergelaran Piala Dunia yang akan diadakan di Indonesia. Setelah itu kita lanjut itu dengan materi kita selanjutnya itu mengenai BUMD. Sama halnya itu dengan BUMN, tapi ini berbeda atas kepemilikannya, yaitu kepemilikannya itu yang atas nama daerah. Contohnya itu seperti Pemda, Bank Sumut, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu BUMS, yaitu badan usaha milik swasta, yaitu di mana badan usaha milik swasta itu yang seluruh modalnya dimiliki oleh pihak swasta dengan tujuan utamanya berdiri BUMS ini adalah mencari keuntungan pribadi bagi pemiliknya. Nah, contohnya itu adalah berbentuk firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, koperasi, dan sebagainya. Lalu berdasarkan badan hukum yang dipilih, badan usaha milik swasta dapat dibedakan dalam bentuk badan usaha perseorangan, firma, persekutuan, komanditer, perseroan terbatas, dan koperasi. Nah, badan usaha perseorangan itu adalah badan usaha suatu bentuk yang hanya didirikan oleh satu orang. Modalnya itu juga dari satu orang, sekaligus yang memimpin dan bertanggung jawab atas segala pekerjaan dengan tujuan untuk mendapatkan suatu laba. Keuntungan dari badan usaha perseorangan itu antara lain yaitu organisasinya mudah karena aktivitasnya relatif terbatas dan perusahaan relatif kecil. Lalu kebebasan bergerak, pemilik mempunyai kebebasan yang luas karena setiap keputusannya merupakan kata terakhir yang dia ucapkan. Apapun keputusan yang diucapkan itu menjadi resiko atas dirinya sendiri. Nah, lalu keuntungannya itu juga jatuh pada dia seorang saja tanpa membagi terhadap karyawan atau pihak lainnya. Selanjutnya, rahasia perusahaan itu lebih terjamin karena umumnya pengusaha sendiri yang menjalankan tugas-tugasnya itu penting. Nah, ongkos organisasinya itu juga rendah. Lalu dapat mengambil keputusan dengan cepat karena tanpa menunggu persetujuan orang lain. Lalu keuntungan yang didapat juga besar dan akan menambah dorongan dan semangat bagi pimpinan. Lalu kekurangannya itu ada tanggung jawab yang pimpinannya itu tidak terbatas, unlimited. Lalu besarnya modalnya itu terbatas, kelangsungan hidup atau kontinuitasnya itu tidak terjamin. Lalu kecakapan pemimpinnya itu sangat terbatas, yang artinya bila pemimpin tidak cakap maka perusahaan akan mengalami kemunduran. Lalu kerugiannya itu ditanggung sendiri karena usahanya itu bentuk milik perseorangan itu sendiri. Lalu ada badan usaha firma, yaitu persekutuan dua orang atau lebih untuk mendirikan dan menjalankan suatu perusahaan di mana perusahaan itu di bawah nama bersama atau masing-masing sekutu atau anggota memiliki tanggung jawab yang sama terhadap perusahaan. Nah, keuntungan yang didapatkan dari badan usaha firma yaitu diantaranya itu kebutuhan akan modal lebih mudah terpenuhi. Pengolahan perusahaan dapat dibagi-bagi atas tanggung jawab masing-masing
dan setiap resiko itu dipikul bersama-sama sehingga dirasakan tidak terlalu berat. Lalu keputusan yang diambil lebih baik karena berdasarkan adanya pertimbangan lebih dari seorang, dan kemampuan untuk mencari kredit lebih besar karena lebih dipercaya oleh pihak ketiga maupun bank. Adapun kekurangannya itu berupa bentuk terdapat kemungkinan timbulnya perselisihan paham di antara para pemilik atau pendiri. Lalu ada keputusan yang diambil kurang cepat karena harus menunggu musyawarah yang bisa mengakibatkan seseorang anggota akan menyebabkan terlibatnya anggota yang lain. Nah, selanjutnya itu perusahaan dikatakan bubar apabila salah seorang anggota mengundurkan diri atau meninggal dunia. Nah, perusahaan itu akan bangkrut atau bubar jika ada suatu pihak yang mengundurkan diri karena terkait masalah atau bisa juga karena ada bencana yang mengakibatkan pembagiannya itu laba atau ruginya itu menjadi tidak seimbang. Nah, selanjutnya itu yang ketiga itu badan usaha persekutuan komanditer. Nah, yaitu persekutuan komanditer atau CP. Itu artinya itu adalah persekutuan dua orang atau lebih untuk mendirikan usaha di mana satu atau beberapa orang sebagai sekutu yang hanya menyerahkan modal dan sekutu lainnya yang menjalankan perusahaan. Contohnya itu ketika kita mendirikan suatu usaha, terdapat ada sebuah yang itu ada penanggung jawabnya, ada di bagian yang lain dan sebagainya. Nah, keuntungan yang didapat yaitu sekutu selalu aktif dan sekutu selalu bekerja atas komplementer, yaitu sekutu yang berhak memimpin perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya itu ada badan usaha perseroan terbatas atau PT. Itu PT adalah sebuah persekutuan yang peroleh modal dengan mengeluarkan sero atau saham di mana setiap yang dapat memiliki satu atau lebih saham serta bertanggung jawab sebesar modal yang diserahkan. Itu bisa PT Bima yang baru-baru ini, PT Tambang, PT Tekstil, dan masih banyak PT-PT lainnya. Anak-anak, untuk materi kali ini, jika ada yang ingin mau bertanya tentang materi kali ini atau masih ada yang belum paham tentang mengenai badan usaha, bisa ditanyakan kembali kepada Bapak. Ya, sekian. Itu mengenai badan usaha perdagangan. Nah, badan usaha perdagangan itu adalah kegiatan yang menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen tanpa mengubah bentuk barang yang dijual, yaitu tanpa mengubah keadaan produk, jenis produk, dan apa-apa saja yang ada di produk tersebut. Contohnya itu kayak dari Bapak bilang Indomaret, Alfamart, dan swalayan. Sampai sini udah paham? Oke, sebelum menutup pertemuan kita kali ini, Bapak ingin memberikan sebuah tugas, tolong dicatat, yaitu yang pertama yaitu analisis bagaimana perbedaan antara perusahaan dan badan usaha dan berikan contohnya. Lalu yang kedua itu jelaskan fungsi yang terdapat dalam badan usaha. Yang
ketiga, klasifikasikan jenis-jenis badan usaha dalam bentuk mind mapping sederhana. Lalu yang keempat, identifikasi perbedaan antara BUMN, BUMD, dan BUMS. Yang kelima, sebutkan contoh-contoh dari BUMN, BUMD, dan BUMS di Indonesia. Nah, udah siap dicatat semua tugasnya? Nah, kalau udah siap, tugasnya ini dikumpul minggu depan, dikerjakan di buku tulisnya masing-masing. Nah, sampai sini sudah paham mengenai tugasnya masing-masing? Ya, kalau sudah paham, kita tutup pertemuan kita kali ini. Semoga pertemuan kali ini bisa menjadi awal pembelajaran yang baik lah buat kita semua. Nah, kita tutup dengan doa dimulai. Puji syukur, puji Tuhan atas berkah rahmat-Nya Tuhan, sehingga kami dapat masih menyelesaikan pertemuan kali ini dengan secara baik ya Tuhan. Semoga apa yang kami dapat hari ini dapat kami lakukan di kehidupan sehari-hari. Hanya ini doa dari nama Tuhan, terpujilah nama-Mu. Amin. Oke anak-anak, selamat siang. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Selamat siang.